Baik, bertemu lagi dengan Bunda Alesa. Nah, pada kesempatan kali ini, Bunda Alesa akan menceritakan sebuah buku cerita yang agak panjang ya. Yuk kita buka bukunya. Buku kali ini Julia dan Bola Pinang. Penulis Lili Suryani, ilustrator Ratra Adia Airawan. Daftar isinya adalah pengumuman penting, Julia lupa, ujian sepak bola, dan syarat terakhir. Nah, bab pertama, pengumuman penting. Setiap pagi, Julia berjalan kaki ke sekolah. Ia menendang, mengejar, berlari zigzag, dan menyundul bola plastiknya. Cita-citanya ingin jadi pemain sepak bola. Suatu hari ada pengumuman penting di sekolah. Selamat pagi anak-anakku, seru kepala sekolah. Minggu depan, perwakilan sekolah sepak bola Cendrawasih akan mencari pemain-pemain baru di sini. Murid yang lolos akan mendapatkan beasiswa di sekolah tersebut. Suara riuh anak-anak menyambut pengumuman. Pulang sekolah, Julia, Roy, dan Noel langsung mendaftar. Mereka ingin ikut ujian beasiswa sepak bola. Julia, ayo kita berlatih di lapangan bola, seru Roy. Kakak pelatih Cendrawasih akan datang sewaktu-waktu. Aku tidak bisa, Roy, seru Julia. Aku harus memetik pinang untuk dijual mama di pasar. Aku tak tahu akan selesai jam berapa. Kedua temannya menuju lapangan sepak bola. Namun Julia bergegas pulang. Julia ingin lebih giat berlatih. Beasiswa SSB Cendrawasih membuatnya semangat. Julia selalu membantu mama memetik pinang, terutama sejak papa meninggal 6 bulan lalu. Ia jadi tak punya waktu berlatih bersama teman-temannya. Namun, ia tetap berlatih sendiri. Bahkan saat memetik pinang, kegiatannya membuat Julia sangat lelah. Ia cepat tertidur saat malam tiba. Julia lupa. Ujian beasiswa SSB Cendrawasih makin dekat. Julia mengajak Roy dan Noel berlatih malam hari di kebunnya. Hah? Malam nanti, Jul? Tanya Roy. Aku tidak bisa, aku belum mengerjakan PR-ku. Lagi pula, aku sudah berlatih siang hari di lapangan. Aku juga sama, kata Noel. Aku harus mengerjakan PR-ku, Jul. Malam itu, Julia kembali berlatih sendiri di kebun pinang dekat rumahnya. Saat makin malam, Julia bergegas pulang. Ia langsung tertidur. Julia melupakan PR yang harus diselesaikannya. Anak-anakku, kumpulkan PR-nya di meja, seru guru keesokan harinya. Kemudian, keluarkan secari kertas untuk ulangan matematika pagi ini. Noel, ulangan, Julia berbisik. Aku lupa, aku juga tidak mengerjakan PR-ku. Aduh Jul, balas Noel. Kamu semalam berlatih, pantas kamu terlambat datang tadi. Suasana kelas hening, semua anak mengerjakan ulangan, kecuali Julia. Tak banyak soal yang bisa dikerjakannya. Ia pun sangat mengantuk. Hasil ulangan dibagikan, semua mendapat nilai yang baik, kecuali Julia. Ulangan, ujar. Besok aku harus kembali ulangan, ujar Julia kepada Roy dan Noel. Kalau belajar, kamu pasti bisa, ujar Roy. Siap-siap juga, besok kita ujian sepak bola, Jul. Julia bergegas pulang. Ia segera memetik pinang, lalu belajar matematika. Kemudian Julia terus segera tidur. Aku tak ingin mengantuk lagi saat ulangan besok, apalagi saat ujian sepak bola. Ujian sepak bola. Keesokan pagi, Julia mengerjakan soal ulangan matematika dengan teliti. Hari sudah siang saat ulangan selesai. Julia berlari kencang menuju lapangan sekolah.
Ujian sepak bola dilakukan di sana. Namun saat tiba di lapangan, sayang sekali ujian sepak bola sudah selesai, seru kakak pelatih. Kamu terlambat datang. Aku terlambat untuk melakukan ini, ujar Julia. Atau ini, ia memperagakan gerakan yang sulit dilakukan anak-anak takjub dan berseru. Akhirnya, Julia diizinkan untuk mengikuti ujian. Julia memulai dengan lari-lari kecil di tempat. Kemudian, ia melesat berlari kencang mengelilingi lapangan. Julia lalu menendang bola sambil zigzag dan menyundul bola. Akhirnya, Julia melakukan sundulan yang indah. Gol! Anak-anak berseru riuh. Ternyata kamu pandai sekali, nak. Kamu lolos ujian pertama. Kakak pelatih menyalami Julia. Hebat, hebat, Jul, seru Noel. Ajari aku ya. Aku juga. Roy tak mau kalah. Nanti malam kita berlatih di rumahmu ya. Keesokan pagi, waktunya tiba untuk ujian berkelompok. Saat Julia berlari menuju lapangan, kakak pelatih menghadangnya. Saya tak pernah melihatmu berlatih di lapangan kampung bersama anak-anak lain. Kamu harus mengamati dulu agar tidak menghambat anak-anak lain. Aku tak bisa berlatih di lapangan, Kak, ujar Julia. Pulang sekolah, aku harus memetik pinang. Julia harus membantu mamanya, Kak, seru Noel. Kami pernah berlatih bersama malam hari, Roy menambahkan. Julia hebat, Kak. Semua peserta ujian bertanding dengan tim SSB Cendrawasih. Julia tampak bersiap di antara mereka. Babak pertama, Julia sebagai pemain belakang. Namun timnya kebobolan 2 gol. Kak, tempatkan aku sebagai penyerang. Julia meminta. Kutunjukkan kemampuanku. Babak kedua, Julia bermain sebagai penyerang. Ia bergerak lincah mengoper bola hingga berhasil mencetak 3 gol. Timnya menang, Julia bergembira, begitu pula dengan yang lain, begitu pula timnya. Syarat terakhir. Anak-anak, ujian teknik sepak bola telah selesai. Kakak pelatih SSB Cendrawasih menjelaskan. Untuk kelulusan, kalian harus mengumpulkan fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku raport setahun terakhir. 11 anak berhasil lolos ujian kedua, termasuk Julia, Noel, dan Roy. Besok pagi. Besok pukul 10, mereka harus mengumpulkan syarat terakhir untuk kelulusan. Julia pun segera pulang. Begitu pula semua temannya. Mama senang Julia berhasil lolos ujian sepak bola. Julia memberitahu Mama syarat terakhir kelulusan yang diminta pelatih. Semuanya ada, Jul, tapi kartu keluarga kita belum yang terbaru setelah Papa meninggal. Mama belum sempat mengurusnya. Kita ke kantor kelurahan besok pagi ya. Keesokan pagi, Julia dan Mama tiba lebih dulu di kantor kelurahan. Julia sudah tak sabar. Ia hanya bisa tenang saat asik memainkan bola plastiknya. Tak lama, hujan turun dan pengunjung memenuhi kantor kelurahan. Pada pukul 8, pintu kantor terbuka lebar untuk melayani penduduk kampung. Pukul 9.30, hujan mulai reda. Julia dan Mama sudah selesai mengurus kartu keluarga mereka. Namun, jarak dari kantor kelurahan ke sekolah Julia cukup jauh. Ia harus berlari sangat kencang agar tidak terlambat. Saat hampir tiba di sekolah, Julia terantuk batu. Ia jatuh ke dalam kubangan lumpur. Aduh, bagaimana ini? Julia berhasil mengumpulkan kembali surat-surat yang dibawanya. Semuanya basah dan berlumpur. Julia memeganginya erat-erat. Ia lalu berlari lagi menuju sekolah. Julia tiba di lapangan sekolah, lalu menyerahkan surat-suratnya. Kamu terlambat 1 menit, Julia, seru kakak pelatih SSB Cendrawasih. Tapi Kak, aku sudah berlari sangat kencang dari kantor kelurahan. Hanya setengah jam. Aku lalu terantuk batu dan jatuh ke dalam lubang lumpur. Kamu berlari sangat kencang, kata kakak pelatih. Tapi meski 1 menit, kamu tetap terlambat. Kamu tidak lulus. Julia, seru Roy sambil membuka kaos seragamnya. Ia menyerahkan kaosnya kepada kakak pelatih. Julia berlatih sangat keras, Kak. Ia harus lulus. Lalu diikuti oleh Noel. Julia juga berlari sangat kencang.
Satu persatu, teman satu tim Julia melepas kaos seragamnya. Mereka menyerahkannya pada kakak pelatih. Selesai. Nah, sebelum kita kembali, Bunda Alesa akan membaca buku cerita yang lain lagi. Tunggu sebentar ya. Kita baca buku. Murai Bintik, penulisnya Imelda Naomi, ilustratornya Kausar Rina Arifin. Nah, ini gambar murai bintiknya. Halamannya, halaman 5, halaman 8, halaman 18, halaman 24, dan halaman 34. Siapa yang penasaran mau baca ceritanya? Tadi ya. Sama dan berbeda. Murai bintik terlihat sama seperti burung murai lainnya. Dia suka membuka paruh dan berayun ria seperti teman-temannya. Bedanya ada bintik-bintik di dadanya. Dan tidak ada suara keluar dari paruh murai bintik. Dia tidak bisa mengeluarkan suara nyanyian. Murai bintik juga tidak tahu bahwa teman-temannya bernyanyi merdu. Dia tidak bisa mendengar. Kasihan sekali ya, murai bintik ini tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa bernyanyi. Murai bintik sama seperti burung murai lainnya. Dia sangat suka mencari dan makan cacing seperti teman-temannya. Bedanya, murai bintik lebih pandai mencari cacing. Dia bisa mengumpulkan lebih banyak cacing daripada burung lainnya. Murai bintik senang membagikan cacing kepada teman-temannya. Berbagi cacing membuatnya merasa bahagia. Begitu pula berkumpul dan berayun bersama. Tertangkap. Suatu hari, saat burung-burung murai asik mencari cacing, datanglah pemburu. Seketika, burung-burung murai terbang menyelamatkan diri. Cepat bersembunyi, mereka. Murai bintik tertangkap. Sedih ya. Para pemburu memasukkan burung-burung murai ke dalam sangkar besar. Mereka kemudian dibawa ke tepi hutan. Di sana sebuah mobil sudah menanti. Kita untung besar, seru salah satu pemburu. Burung-burung bercicit ketakutan. Cicit, cicit, cicit. Burung murai bintik juga takut. Dia melompat ke sana kemari mencari jalan keluar. Pemburu mengambil burung murai satu persatu dan memasukkannya ke dalam sangkar yang lebih besar. Cuit, cuit, cuit. Setiap burung menjerit keras. Kecuali murai bintik, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Burung ini tidak berharga, kata pemburu besar. Burung ini pasti tidak bisa bernyanyi.
Pemburu melepaskan murai bintik. Melihat pemburu pergi membawa burung murai yang lain, murai bintik pun sedih. Murai bintik kini terbang ke sana kemari sendirian. Dia melihat sekawanan burung pelatuk. Kepala mereka tampak berayun cepat. Menarik. Seorang burung pelatuk bertanya, "Siapa kau?" Namun tentu saja murai bintik tidak mendengarnya. "Apa kau juga makan semut pohon?" tanya burung pelatuk lain. Murai bintik tidak menjawab. Burung pelatuk kembali mematuk dengan cepat. Murai bintik semakin mendekat. "Hebat kau, burung lain biasanya tidak tahan dengar suara musik kami," kata burung pelatuk. Murai bintik tetap diam. Dia mengamati ayunan kepala burung-burung pelatuk itu. Mungkin asik juga berayun bersama mereka, pikir murai bintik. Murai bintik mulai menirukan burung pelatuk. Dia mengayunkan kepalanya dengan cepat, tetapi aduh, batang pohon keras sekali. Murai bintik mencoba dan mencoba lagi. Mengangguk-angguk, mematuk-matuk, cepat sekali. Aduh, paruh murai bintik sakit sekali dan dia terpeleset jatuh dari pohon. "Aku tidak bisa seperti mereka," pikir murai bintik. Dengan sedih, dia pun terbang menjauh. Ada bahaya. Segerombolan kata bergoyang dan berayun di tepi danau. Mulut mereka membuka dan menutup. "Aku bisa seperti itu," pikir murai bintik. Sepertinya menyenangkan berkumpul bersama mereka. Murai bintik mendekat. Kata-kata tampak tidak peduli. Kata-kata kembali mengayunkan badan dan bernyanyi. Murai bintik pun menirukan gerakan mereka. Murai bintik senang. Dia semakin asyik bergoyang. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari semak-semak. Para katak mendengarnya dan langsung melompat ke dalam danau. Tepat pada waktunya, murai bintik melihat seekor ular. Cepat-cepat dia terbang. Ular itu mengejarnya. Mungkin sebaiknya murai bintik mengikuti para katak supaya lebih aman. Murai bintik meniku ke dalam air. Dia mencoba berenang seperti katak, tetapi dia tidak bisa bernafas. Murai bintik berusaha mengepakkan sayapnya lebih keras dan lebih keras lagi. Dengan susah payah dan dibantu para katak, murai bintik berhasil mencapai tepi danau. Dia kelelahan dan nafasnya sesak. Tetapi yang penting dia selamat. Ketika terbangun, murai bintik merasa lapar dan kesepian. Sebuah perahu bergoyang di tengah danau. Murai bintik terbang menghampiri. Di dalam perahu ada seorang anak laki-laki. Dia memegang tongkat bertali panjang. Apa yang dia lakukan? Pikir murai bintik. Tiba-tiba anak itu menggulung tali dengan cepat. Di ujung tali ada sebuah kait dan anak itu terlihat kecewa. Anak itu mengambil sesuatu dari dalam kaleng dan memasangnya di kait. "Itu cacing, makanan kesukaanku," ujar murai bintik senang. Murai bintik terbang mendekati kaleng. Murai bintik memakan semua cacing dengan lahap. Anak laki-laki tidak mengetahuinya. Dia dengan sabar menunggu tali di dalam air. Tiba-tiba anak itu kembali menyentakkan tongkatnya. Terkejut, murai bintik segera terbang. Cacing di kaitnya telah hilang. Anak laki-laki itu kembali kecewa. Anak laki-laki itu menjangkau kaleng wadah cacing. Dia terlihat semakin kecewa ketika tidak menemukan satupun cacing di sana. Murai bintik merasa bersalah terhadap anak itu. Mungkin aku bisa membuatnya senang, pikir murai bintik.
Anak laki-laki itu merapikan peralatan pancingnya. Ketika dia tidak melihat, murai bintik menjatuhkan satu cacing ke dalam kaleng. Lalu satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Kaleng itu kini penuh dengan cacing. Saat itulah anak laki-laki itu menoleh. Dia sangat heran melihat kalengnya berisi cacing lagi. Anak laki-laki tersenyum kepada murai bintik. Kemudian ia memasang cacing ke kait dan melempar tali pancingnya itu. Sementara itu, murai bintik terus menambahkan cacing-cacing ke dalam kaleng. Setelah menghabiskan banyak cacing, anak laki-laki itu berhasil menangkap seekor ikan. Terima kasih, serunya kepada murai bintik. Murai bintik tidak bisa mendengarnya, tetapi dia bisa melihat betapa bahagianya anak laki-laki itu. Inilah teman yang sempurna bagiku, pikir murai bintik. Selesai. Kita baca satu buku lagi ya yang lebih tipis. Nah, di sini ada banyak sekali kalau teman-teman mau buka dan baca buku yang lain. Ada dari bahasa Indonesia maupun bisa cari dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita mau buka yang jenjang 1. Yang mana ya? Nah, kita baca yang ini, Kebunku. Kebunku, penulis Renuka Tapa, ilustrator Kisor Joshi, penerjemah Gina Bekum, Lulu Fitri Rahman. Di kebunku banyak bunga-bunga yang indah. Kupu-kupu berdatangan ke kebun. Mereka sangat menyukai bunga. Lebah madu juga menyukai bunga-bunga indah. Mereka berdengung dengan gembira di kebunku setiap hari. Bahkan tawon besar senang mendatangi kebunku. Mereka terbang dari bunga ke bunga. Begitu banyak bunga di kebunku sehingga burung pipit juga berdatangan. Pipit adalah sejenis burung kecil yang berekor panjang. Lihat, melati sudah mekar. Bunganya yang kecil harum sekali. Bunga jengger ayam juga mekar. Indah berwarna ungu. Nama ilmiahnya adalah Amaranthus caudatus. Daun merah kastuba bergoyang-goyang. Baunya mengharumkan kebun. Nama ilmiahnya adalah Euphorbia pulcherrima. Kupu-kupu kecil ini datang ke kebunku setiap hari. Dia pemalu, tetapi aku tahu dia temanku. Lebah madu kecil ini menyukai bunga-bunga berwarna cerah. Dia pemalu, tapi aku tahu dia juga temanku. Tawon besar ini terbang sambil berdengung keras. Dia bukan pemalu. Matahari menyinari tubuhku dengan ceria sepanjang hari. Ia membantu bunga-bunga tumbuh. Aku senang memberikan bunga kepada teman-temanku. Aku sangat menyukai kebunku yang indah, apalagi yang akan kutanam. Kira-kira apa lagi ya? Ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga jengger yang perlu ditanam. Mungkin bunga matahari juga bisa. Baik, kita sudah baca buku hari ini. Apakah teman-teman senang? Nantikan buku-buku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.